Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Kato dan kita ketemu di konten Hiro Monolog. Dan maaf banget, video sebelumnya sudah 1 minggu yang lalu. Tapi ya, ada banyak komen-komen dan sangat menarik di video sebelumnya. Judulnya angka kelahiran di Jepang terus menurun. Alasannya kenapa? Aku jawabannya ada di video sebelumnya, jadi kalau teman-teman yang belum nonton video sebelumnya silahkan klik dulu videonya. Karena aku udah kasih sebuah jawaban di situ. Dan ada banyak respon dari teman-teman Indonesia. Jadi aku coba baca beberapa. Dan untuk naikin angka kelahiran di Jepang itu salah satu caranya adalah kata netizen ya. Kata teman-teman di Indonesia. Ini adalah dari Laura Basuki. Kirim aja orang Indo yang banyak. Cowok-cowok Indo demen banget sama cewek-cewek Jepang. Dijamin kimpoy. Terus dan kalau bisa kayak Rusia, kalau mau poligami dapat hadiah dari pemerintah. Katanya gitu. Ada dari Hermawan S. Orang Indonesia siap jadi suami untuk kaum Hawa Jepang, Hirosan. Dan ada juga dari Andre Sabar. Sini Om Kato rekomendasikan saya ke Jepang untuk nambah angka kelahiran di Jepang, hehehe. Karena mereka nggak sunat, susah untuk kelahirinnya. Gitu katanya. Oke, jadi cowok-cowok Indonesia itu sudah siap untuk naikin angka kelahirannya di Jepang. Berarti kita push cowok-cowok Indonesia untuk kirim ke Jepang dan nanti bikin anak di sana sama orang Jepang. Terus dia harus bekerja keras banget untuk mengasuh anak di Jepang. Atau bawa pulang ke Indonesia mungkin ya. Tapi itu menjadi orang Indonesia anaknya. Susah banget. ya. Oke, salah satu alasan, bukan salah satu, salah satu cara untuk menaikin angka kelahirannya, kirim cowok Indonesia ke sana katanya. Wow. Tapi bukan kekurangan cowok Indonesia, bukan kekurangan cowok Jepang yang tidak mau bikin anak, itu masalahnya gitu loh. Jadi kalau kita kirim cowok juga, ya ceweknya menolak untuk bikin anak, sama aja kan. Bukan masalah cowok ini. Dan ada juga Rafts. Prostitusi di Javan terlalu bebas, jadi orang-orang pada mikir nggak perlu nikah kalau bisa rasain kawin katanya. Dan juga ada menurut gue Fajar Siddiqs. Menurut gue industri pornografi di Jepang sih yang gila-gilaan banget, itu mesti dihentikan karena bisa merusak kehidupan seks yang sehat. Dan ada dapat dolar. Yang pasti pornografi dan bisnis prostitusi juga memberi andil pada angka kelahiran yang menurun. Katanya begitu. Dari Febri DC. Maaf sebelumnya, koreksi saya kalau saya juga salah ya. Tapi kan di Jepang industri film dewasanya sangat besar ya. Berarti sering ngewe begitu dong. Masa sih nggak ada yang jadi gitu katanya. Prostitusi dan JAV. Ya mungkin itu bisa jadi salah satu alasan angka kelahirannya menurun. Karena banyak cowok sudah puas dengan JAV atau dengan prostitusi yang legal. Karena kalau pakai prostitusi atau nonton JAV, itu kan tidak bakal menimbulkan masalah ya. Tahu maksudku nggak sih? Kalau mau bercinta dengan orang lain, jadi kita pacaran atau kita melakukan seks, pasti di situ ada perasaan manusia masing-masing. Kadang-kadang menimbulkan masalah kan? Dan kadang-kadang kita disakitin atau kadang-kadang kita yang sakitin mereka, lawannya. Jadi mungkin ya ada orang yang sedikit malas untuk patah hati atau malas untuk ngurusin masalah-masalah seperti itu setelah ada hubungan cinta.
Dan mungkin pakai aja prostitusi sama JAV. Tapi yang saya ingatkan satu hal, di Jepang juga pernah ada angka kelahirannya sangat tinggi seperti di Indonesia sekarang. Itu sekitar 30 sampai 50 tahun yang lalu. Itu angka kelahirannya masih tinggi sekali di Jepang. Satu keluarga punya 3 anak, 5 anak, juga sering. Contohnya, papaku, itu mereka, dia 4 bersaudara. Enggak, 5 bersaudara. Nah, seperti itu. Dulu ada banyak banget keluarga yang melahirkan anak banyak. Tapi tetap aja ada JAV dan prostitusi. Malah 30 tahun atau 50 tahun yang lalu itu lebih parah daripada yang sekarang. Sekarang itu banyak dibatasi prostitusi juga. Kalau prostitusi yang masih tersisa sebagai legal, sah, itu sudah ada banyak batasnya. Dan juga ya jumlahnya juga sangat berkurang dibanding 30 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu. Dulu itu udah bebas banget. Hampir nggak ada peraturan. Kacau sebenarnya. Lebih kacau lagi kayak JAV atau buku, fotobook yang fotonya telanjang semua tanpa sensor. Ada juga 30 tahun yang lalu. Masih ada 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu masih ada seperti itu buku di minimarket, bayangin. Tapi waktu itu masih angka kelahirannya masih tinggi, berarti ini bukan alasan utama untuk angka kelahirannya menurun. Itu bukan alasan utama. Dan satu lagi, aku tahu loh teman-teman Indonesia juga banyak yang nonton JAV. Apalagi kalian itu nonton yang non-sensor, yang pakai VPN kan. Hai guys. Jadi semenjak ada internet di dunia ini, pornografi itu bisa ditonton dari mana-mana. Kalau pemerintahnya blokir website atau internet juga, ada banyak banget cara yang bisa nonton JAV lewat internet. Teman-teman Indonesia yang pasti tahu nih, banyak ya. Karena aku belajar dari teman-teman Indonesia juga cara nontonnya. Ya anyway, tapi begitulah. Dan prostitusi di Indonesia juga ada kan. Tapi angka kelahiran kalian itu kan masih tinggi. Berarti itu bukan alasan utamanya. Nah, mulai sekarang ya aku coba tunjukin salah satu alasan angka kelahirannya terus menurun. Menurutku ya, ini pendapat aku. Jadi bukan dari artikel apapun atau bukan dari koran apapun, artikel apapun. Ini pendapatku. Tapi ada beberapa video atau koran artikel yang udah menceritakan tentang ini sih. Jadi kemarin aku udah ceritakan di video sebelumnya tentang pilihan hidup, ya kan? Pilihan hidup yang lebih menarik daripada punya anak. Jadi pemikiran seperti itu ada banyak di orang Indonesia, orang Jepang. Orang Jepang. Jadi banyak yang memilih untuk tidak punya anak karena dia bisa menikmati hidup tanpa punya anak. Jadi hal-hal yang membuat dia bahagia itu belum tentu mempunyai anak dan juga keluarga besar. Dan di Indonesia memang ada banyak kepercayaan yang makin banyak anak makin banyak rezeki gitu ya. Emang iya mungkin ya. Dan memang 30 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu, 30 tahun sampai 50 tahun yang lalu di Jepang itu masih ada pemikiran seperti itu, seperti di Indonesia. Makanya angka kelahirannya tinggi waktu itu. Nah sekarang kenapa? Nah banyak yang bilang di dalam komen video sebelumnya, memang di Jepang itu butuh banyak biaya untuk mengasuh anak. Jadi kita mempertimbangkan kos-kos yang dibutuhkan untuk mengasuh anak di Jepang. Jadi banyak orang yang berhenti untuk punya anak. Jadi walaupun nikah tapi tidak pengen punya anak karena biayanya.
Ya mungkin ada juga sih banyak yang kayak gitu. Ada juga banyak gitu. Tapi itu pun kalau papa bekerja, mama bekerja, dan menghasilkan uang masing-masing, itu kan masih bisa mengasuh anak. Dan ada banyak subsidi juga dari pemerintah. Ada banyak uang yang dikasih untuk mengasuh anak juga ada. Ada banyak cara untuk mengurangi biaya mengasuh anak di Jepang. Tapi tetap aja angka kelahirannya terus menurun. Menurutku ya, alasan terbesarnya adalah karena tidak ada orang yang membantu mengasuh anak. Itu mungkin alasan terbesar untuk banyak orang Jepang tidak mau melahirkan anak. Coba ya aku jelasin ya. Apa sih maksudnya tidak ada orang yang bisa bantu mengasuh anak? Karena di Jepang itu, terutama di Tokyo, sangat jarang setelah punya keluarga masih hidup bersama orang tua. Kalau di Indonesia dibandingkan di Jepang, masih ada banyak keluarga itu tinggal bersama orang tua. Atau kakek nenek pun masih tinggal bersama di satu rumah. Berarti beban untuk mengasuh anak itu bisa berbagi dengan anggota-anggota keluarga besar. Keluarga itu. Kalau di Jepang itu, terutama di Tokyo atau terutama di kota-kota besar di di Jepang, itu kebanyakan keluarga itu kan hidup keluarga sendiri. Tidak mungkin tinggal bersama papa dan mama. Bukan tidak mungkin sih, sangat jarang ada yang masih tinggal bersama papa dan mama. Apalagi nenek dan kakek. Jadi masing-masing punya tempat tinggal sendiri. Dan itu sering jauh jaraknya. Nah, kalau kayak gitu, kalau kita punya anak misalnya, harus mengasuh anak hanya dengan ibu dan bapak. Dan kembali lagi ke alasan pertama yang teman-teman Indonesia bayangin, biaya hidup atau biaya mengasuh anak kan tinggi di Jepang. Walaupun ada banyak subsidinya. Jadi harus bekerja dua-duanya, papa dan mama. Tapi tidak ada yang mengasuh anak. Tidak ada yang bisa membantu mengasuh anak. Harus masukin ke TK. Atau sebelum TK, pre-TK juga harus masukin. Butuh biaya lagi. Nah itu juga. Tidak ada. Kalau di Indonesia, papa atau mama itu pasti bisa bantu untuk mengasuh anak. Ya kan? Banyak yang begitu kan? Walaupun tidak tinggal bersama, tapi jaraknya masih dekat sama papa mama. Jadi kalau ada apa-apa, kita tinggal titipin anak ke papa mama, terus bisa bekerja gitu ya. Dan di Indonesia ada budaya pembantu. Itu juga di Jepang itu hampir tidak ada. Pakai pembantu itu orang-orang yang sangat kaya saja. Orang Jepang itu sangat tidak terbiasa untuk pakai pembantu untuk mengasuh anak atau ngurusin hal-hal urusan rumah. Nah itu juga sih menurutku salah satu alasan kenapa angka kelahirannya tidak naik. Karena setelah punya anak, banyak yang harus berhenti bekerja. Dan itu menimbulkan masalah finansial di Jepang. Nah, dua hal itu. Jadi, itu maksudku yang tidak ada orang yang bisa membantu mengasuh anak. Dan satu lagi, lingkungannya. Ini sayang sekali, ini sedih sekali sih ceritanya. Dan ini salah satu hal yang aku kagumi dari Indonesia. Teman-teman Indonesia itu rata-rata ya sangat ramah terhadap anak. Kalau misalnya ya, kalau ada anak yang nangis, suaranya kencang banget, wah nangis histeris di dalam mobil, di dalam bis, di dalam kereta, atau di public space, tidak ada yang protes kan? Setauku ya,
Setauku, seingatku, jarang banget orang Indonesia yang merasa tidak enak, tidak nyaman, atau merasa terganggu oleh suara tangisan anak. Malah teman-teman Indonesia itu malah sangat akrab dengan anak, dan mungkin ada yang mendekati anak, kamu baik-baik aja nak, gitu. Nangis yang histeris seperti itu berarti kamu masih sehat, gitu. Ada banyak yang seperti itu, ramah sekali. Ini aku dengar dari banyak orang Jepang yang bawa anak ke Indonesia. Teman-teman Indonesia itu sangat ramah terhadap anak, dan banyak yang ajak ngobrol, ajak main pun ada, ya gitu ya. Jadi lingkungannya sangat positif dan juga membantu untuk mengasuh anak. Kalau di Jepang, sebaliknya guys, banyak yang merasa tidak enak, terganggu, tersinggung oleh tangisan anak. Kalian bisa percaya gak sih? Semua anak itu kan nangis ya. Semua manusia itu waktu kecil pasti pernah nangis dengan histeris. Banyak yang protes di dalam kereta, di dalam bis, walaupun di jalan atau di public space. Banyak yang protes, katanya berisik. Wow, lingkungannya sangat dingin terhadap pengasuh anak. Dan mama yang mengasuh anak dan nangis histeris, dan dia juga capek, dia juga tidak pernah mengasuh anak. Kan kalau misalnya itu anak pertama, ibu sendiri juga tidak pernah mengasuh anak, berarti dia juga panik dong. Itu tambah ada kata-kata seperti itu. Terganggu nih, kenapa dia anak nangis? Sakit nggak? Sakit loh. Pasti. Nah, masyarakat Jepang itu suasananya sangat tajam dan kejam menurutku ya, dibanding Indonesia terhadap mengasuh anak. Kenapa menjadi begitu? Aku juga nggak tahu alasannya kenapa. Bahkan sering banget loh ada berita di Jepang itu sekarang, terutama di Tokyo atau kota-kota besar, orang-orangnya pada mengeluh kekurangan TK. Kekurangan TK. Jadi ada banyak anak yang tidak bisa masuk ke TK karena nggak ada TK yang kosong, full semua. Kalau kita nggak bisa dititipin anak ke TK, berarti ibu atau bapak yang mengasuh anak kan nggak bisa bekerja otomatis. Nah itu kan menimbulkan banyak masalah finansial lagi. Jadi banyak yang protes TK-nya kurang. Tapi ya, kalau kita mau bikin TK, warga sekitarnya itu banyak yang protes dan tidak izinkan bikin TK. Karena apa alasannya? Berisik. Percaya nggak kalian? Mereka bilang kalau ada TK di dekat rumah, berisik. Ya mungkin rumah yang sangat dekat, mungkin samping TK, mungkin kadang-kadang merasa berisik, ya mungkin ya. Tapi di Jepang kan ada peraturan, TK itu harus bikin jaraknya harus sekian meter dari rumah terdekat atau bangunan terdekat. Jadi kita harus ada jarak minimal berapa meter untuk bikin TK. Dan ada juga yang apa namanya ya, harus TK itu harus bikin dengan konstruksi yang bisa mengedap suara. Nah kayak gitu juga ada aturan-aturannya, seperti itu ada semua. Tapi tetap aja banyak yang protes. Itu bakal jadi berisik. Jadi nggak mau ada TK di daerah kita. Wow. Di sini juga. Di sini dingin lagi suasananya. Jadi harus mengasuh anak
dengan hanya papa dan mama dan banyak waktu itu harus kita menghabiskan untuk anak. Dan ada juga masalah finansial, dan orang tuanya sudah jauh tinggalnya dan tidak ada yang bisa bantu kita tidak boleh, bukan tidak boleh sih, kita jarang ada yang bisa pakai pembantu karena mungkin harganya mahal juga dan belum terbiasa untuk pakai pembantu. Nah, seperti itu. Jadi masyarakatnya dingin dan juga tidak ada orang yang bisa membantu mengasuh anak. Mungkin dua hal itu yang sangat besar menurutku ya. Tapi ada banyak pendapat-pendapat lain, artikel-artikel lain yang untuk menceritakan kenapa angka kelahiran di Jepang itu terus menurun. Nah, itu jawaban dari aku. Aku pengen tahu pendapat dari kalian tentang video ini atau pendapat aku. Pasti ada pro dan kontra juga ya kan. Jadi aku tunggu dari kalian jawabannya. Silahkan nulis di komen. Nanti aku harus pasti baca semuanya. Dan kalau ada pertanyaan atau pendapat yang menarik, aku angkat lagi di video berikutnya. Terima kasih teman-teman, dan jangan lupa nonton video musik video single terbaru aku, judulnya 39 bacanya Thank You. Dan juga tanggal 12 bulan Juni bakal ada acoustic live di Jakarta Selatan. Detailnya ada di description, jadi teman-teman yang berminat silahkan beli tiket dan juga nonton aku konser, dan juga kita bisa ngobrol langsung, gathering dan acoustic live tanggal 12 bulan Juli. Oke, terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.